Bismillahirrahmanirrahim. Wa akmaluhu qomatun wa bastatun. Kuburan atau mengeduk apa? Hah? Apa? Menggali. Oh, menggali. Menggali kuburan itu minimal kemarin tidak ada batas minimal. Untuk ukurannya tidak ada. Yang penting bisa menutupi atau menyelamatkan jenazah dari baunya, menyelamatkan atau menutupi bau jenazah, jangan sampai keluar, sampai tercium oleh orang yang hidup, dan jangan sampai ditemui oleh hayawan-hayawan buas. Itu batas minimal kedalaman kuburan atau makbaroh. Jadi seumpama makbarohnya itu cuman 1 sampai pusar, asalkan tidak sampai keluar baunya, itu sudah cukup. Tapi wa akmaluhu qomatun wa bastoh, yang paling sempurna, jadi kedalaman yang paling sempurna, batas sempurna adalah sekira orang yang tinggi badannya itu sekira orang itu berdiri dengan ukuran tinggi badan yang ideal. Jadi tidak menggunakan tinggi badan orang yang terlalu tinggi, kan itu ada di luar negeri itu, sangat tinggi sekali. Juga tidak yang terlalu pendek seperti saya ini. Ya enggak sih, saya itu ya ideal saja nih. Jadi qomatun wa bastoh itu setinggi orang disertai dengan melambaikan tangan, apa pengawi istilahnya, sak pengawi, sak dedek sak pengawi, setinggi dan sepengawi, melambaikan tangan. Itu orang yang bagaimana, pokoknya idealnya seberapa itu. Berarti kurang lebih berapa meter sih? Berapa meter? 2 meter. Oh, 2 meter setengah. Itu batas maksimal atau yang paling sempurna. Jadi kalau nggak sampai ke situ ya nggak apa-apa. Bi ayyaku marajulun mu'tadilun basiton yadaihi, dengan contohnya seperti seorang laki-laki yang ideal berdiri dengan mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan itu bagaimana maksudnya? Menurut Imam Al-Bujairami, qala Al-Bujairami ay ghairu qabidin li asabiihima. Mengangkat itu maksudnya mengangkat sekaligus membenggangkan tangan. Begini, tadi bukan begini. Tadi begini, dengan membenggangkan tangan itu batas maksimal atau paling sempurna kedalaman sebuah makbaroh. Jadi dengan membuka jari-jari. Kalau dikira-kirakan pakai ukuran Arab, wadzalika miqdaru arba'ati dhira'in wa nisfin bi dhira'il yad, kira-kira 4 lebih setengah, 4,5 dhira'. Sak dhira' itu saat ini. Nah, ini setengah meter ya. Jadi 4,5 dhira' berarti 2,5 meter. 2,5 meter. 4,5 dhira' berarti 2 meter lebih 20 atau seperempat. Nah, 2 meter seperempat. Itu batas maksimal atau paling sempurna. Tapi ya itu tadi, kita melihat
kondisi tanah, melihat kondisi tanah. Kalau tanahnya itu di keramatan kita ini di tempat yang paling selatan, sehingga yang menggali terlalu kesulitan ngesakne, maka ya tidak harus sampai ke situ, nggak apa-apa. Tapi kalau yang di sebelah utara, yang mana tanahnya itu gembuk, gak terlalu keras, ya maka kalau bisa itu segitu. Titik. Sekarang cara meletakkan mayit dalam kuburan. Wa yusanu ayyudha al mayyitu fil qabri ala yamin. Oh kemarin ya, mumpung ingat saya. Kemarin pertanyaan dari Abah Mukyar. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketika ada seorang mayit, seorang meninggal, ada seseorang meninggal di atas kuburan. Ada seorang meninggal di atas perahu kok kuburan. Di atas perahu, maka bagaimana? Kemarin saya sampaikan bahwa kalau memungkinkan dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama, memungkinkan dibawa ke tepi laut atau ke darat, tepi darat, maka ditunggu sampai bisa ke tepi darat, kemudian dikubur di tepi darat. Tapi kalau tidak memungkinkan, terlalu jauh, kadang mungkin tidak ngerti arah, maka ya dengan bisa dua cara, bisa kemudian diikat dengan kayu supaya jenazah itu tidak tenggelam, atau sekaligus sekalian ditenggelamkan. Itu kalau tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan dikubur di daratan. Tolak ukur mungkin dan tidaknya itu melihat kondisi jenazah. Kalau jenazahnya itu, kalau seumpama nanti menunggu dibawa ke nyampe ke tepi laut sampai akan berubah, maka itu berarti terlalu jauh. Mending langsung dibuang atau ditenggelamkan. Tapi kalau memungkinkan, maka ditunggu sampai ke tepi darat. Pertanyaan kemarin adalah bagaimana hukumnya kalau diawetkan, diawetkan dengan formalin atau sejenisnya. Itu tadi saya dapat keterangan dalil dalam kitab Mughnil Muhtaj. Di sini diterangkan wa nasal imamu wa ghairuhu ala istihbabil iktsari minhu fihi bal qala Syafi'i wa yustahabbu ayyutiba jami'u badanihi bikafur li'annahu yakwihi wa yushidduhu. Jadi para ulama dulu itu ternyata sudah mempunyai semacam obat untuk bisa mengawetkan jenazah, sekalipun dulu tidak menggunakan barang kimia, artinya menggunakan bahan alami seperti menggunakan kafur. Nah, kafur itu ternyata mengandung zat yang bisa mengawetkan jenazah, sekalipun tidak bisa dalam jarak waktu yang lama seperti menggunakan formalin atau bisa menggunakan air asin. Makanya dulu pas ketika dalam bab memandikan diterangkan oleh ulama kalau bisa menggunakan air asin asli, karena air asin asli itu bisa mengawetkan tubuh mayit. Lah, dari situ bisa difahami bahwa mengawetkan tubuh mayit itu disunahkan. Kan dikai kapur biar awet, biar wangi. Menggunakan kalau ada menggunakan air asin asli yang diambil dari lautan supaya jenazah itu tidak gampang busuk. Maka seumpama ada seorang mati di atas kuburan,
dan ternyata di sana ada obat pengawet supaya jenazah ini bisa dikubur di laut, di darat, maka diperbolehkan. Itu pertanyaan dari Abah Mukyar kemarin. Tapi orangnya nggak datang, nggak apa-apa. penting ada jawabannya. Dalam? Apa? CS apa? Es manusia memang bisa. Oh, memang kan kalau apa memandikan itu yang baik menggunakan apa? Air yang dingin supaya kalau air dingin itu bisa tubuhnya itu mengkerut. Itu kan juga termasuk mengawetkan. Mengawetkan. Apalagi tujuannya lil maslahat seperti tadi itu. Tujuannya lil maslahat supaya jenazah ini bisa dikuburkan di darat. Atau mungkin lil maslahatnya karena mau diautopsi. Apa diautopsi? Karena mungkin pembunuhan, ya kan? Jadi biar awet sehingga ketika diautopsi itu akan hasilnya itu sempurna, maka diawetkan tuh nggak apa-apa, lil maslahat. Maka disunahkan. Nanti kita sebenarnya dulu sudah mempelajari ini. Kita sunnah menggunakan air asin asli, kalau tidak ada menggunakan air dingin supaya awet. Tidak menggunakan air hangat malahan, sing bener. Kecuali kemarin itu di bab mandikan, kalau memang suasananya sangat dingin, sing ngedus iki yo moh lek kademen alas-alasan lek kadem-adem lagi ya gak apa-apa. Tapi kalau memang tidak ada semacam itu ya lebih baik menggunakan air dingin. Yes, saya teruskan. Andi mang wa yusannu ayyudu al mayyitu fil qabri ala yaminihi kama fil ittija'in dan naumi. Ketika mungkin jenengan pun semerep, tapi ini di sini keterangannya. Ketika meletakkan mayit di dalam kuburan, maka cara atau posisinya adalah lambung kanan atau sisih kanan berada di bawah. Ini sebagaimana ajaran Kanjeng Nabi dalam keadaan ketika tidur. Sing api itu di lambung kanan ada di bawah. Berarti otomatis kepala ada di kepala di bawah. Kepala ada di utara. Nggih. Lek kepala di selatan kan nggak mungkin kanan di bawah. Kadung ngetan malah istidbar. Jadi orang istiqbal malian tidak ngadep kiblat tapi mungkuri kiblat. Kenapa? Sebab kita atau ajaran Islam ini orang mati itu ya diposisikan seperti ketika dia itu menyembah kepada Allah. Nah, dicek ketok betul-betul dia itu dalam keadaan ibadah atau menyembah kepada Allah. Nah, tidak kok malah mungkuri kiblat, tapi ngadep kiblat cek podo ketika sholat. Yes. Tapi kalau seumpama diletakkan kebalik, yang kiri di bawah, sing kanan di atas, maka bagaimana hukumnya? Apakah haram? Falau wada'a ala yasarihi kuriha walam yunbas. Kalau seumpama yang diletakkan di bawah itu lambung kirinya, berarti kepala ada di selatan, maka hukumnya makruh, gak sampai haram. Dan tidak boleh, entah disengaja atau lupa, tidak boleh kemudian digali kembali untuk memutar atau untuk mengganti posisi, nggak boleh. Nanti ada bab di mana seseorang itu wajib untuk
menggali kembali kuburan ketika ada alasan yang kuat itu wajib. Seumpama nanti ada, saya lupa itu, nanti ada di bawah, itu wajib untuk digali kembali. Dan untuk masalah ini, untuk masalah ketika lambung kiri berada di bawah, karena ini hukumnya cuman makruh, tidak sampai wajib, tidak sampai haram, maka tidak boleh digali kembali. Sing wajib digali itu ketika ada sesuatu yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Seperti seumpama tidak menghadap kiblat, itu kan wajib. Kan wajib. Maka wajib untuk digali kembali. Jadi seumpama sing bagian di isor lali, gak ada nang kiblat ya iki wajib dianu malih nanti. Kama qalahul mahalli wa yudau khadduhu ayil aiman ba'da izalatil kafan qalahu al-Bujairami ala turab ayyusannu ayyuftiya bi khaddi ilal ardi au ila nahwil labinah. Kemudian disunnahkan membuka pipi kanan, dibuka pipi kanan. Tujuannya apa? Supaya pipi kanan itu bisa ditempelkan ke tanah. Kenapa kok dibuka? Kenapa kok tidak cukup cuman dibuka wajahnya saja, kemudian pipinya ini gak usah dibuka, kok harus dibuka? Kenapa? Pernah ngerti alasannya? Kenapa harus dibuka? Biar kok harus nempel? Kenapa pipi itu kok harus nempel? Ya aslinya nggak harus sunnah. Kenapa kok sunnah ditempelkan? Kenapa kok tidak penting dibuka saja biar bisa menghadap ke kiblat? Kenapa kok harus dibuka? Cek nempel kenapa? Oh. Kenapa kalau alasan seperti itu? Kenapa kok gak semuanya? Kok cuman pipinya saja? Li'annahu ablagha fi idhariz zulli, supaya menunjukkan kan ketika sudah ada di kuburan maka yang dihadapi cuman malaikat mungkar nakir, supaya orang ini betul-betul menunjukkan bahwa dia itu seorang hamba, jadi jauh dari rasa sombong. Seperti kita ketika sujud. Nah, ketika kita sujud ini kan apa namanya ini? Kening. Kita harus nempel. Supaya apa? Supaya kita tuh betul-betul menunjukkan bahwa kita ini betul-betul seorang hamba. Seorang yang tidak punya kekuasaan apapun, tidak punya kemampuan apapun. Kita ini hanya hambanya Allah. Nah, itu sirri, rahasia kenapa ketika sujud kita harus menempelkan kening kita ke bumi. Nah, betul-betul awak iki seorang hamba. Ngelek cara awake sujud kemudian kepalanya itu di apa jenenge dibuka ngene, utawa kan ketok sombongnya, ketok ngerasa awak ini bukan seorang hamba, sik ono rasa, ada rasa sombongnya. Nah, itu. Sama seperti seorang jenazah dibuka seperti itu. Ablagha fi dzulli, cek ngerasa betul-betul hamba, betul-betul orang yang hina. Tapi hina di mata Allah. Itu. Jadi mengerti nggih jenengan apa kok seperti itu? Qala al-Bujairami jam 9. Qala al-Bujairami wa yukrahu ayyuj'ala lahu firashun wa mikhaddatun bi kasril mim wa sundukun lam yuhtaj ilaihi. Dimakruhkan seorang jenazah dimakruhkan meletakkan apa ya? Meletakkan karpet atau
lemek apa lemek itu? Alas atau mungkin jenazah diletakkan di atas dipan di dalam kuburan. Aduh ngesakno bapakku pirang-pirang tahun sakit, wis lah tak kei anu apa namanya kasurnya tak gawakno. Ya, iki karepe ngesakno tapi malah makruh. Karena itu tadi orang itu kalau sudah di dalam kuburan ya tidak ada yang kita tampakkan kecuali sifat seorang hamba. Lek dikai kasur ya malih sifat rasa hamba ini kan malih enggak ono. Sik ono ada rasa mewah-mewahnya. Makanya makruh. Jadi meskipun sugih enggak usah. Nah, jadi meskipun sekaya apapun lek di kuburan ya padha ae ambek sama saja dengan orang miskin. Sama seperti sholat, meskipun orang kaya lek sholat ya wae sujud, ya meletakkan kepalanya di bawah. Tidak kok kemudian lek orang kaya, khusus orang kaya kepalanya sejajar, lek orang miskin di bawah. Semuanya lek pas waktu ibadah itu sama di mata Allah. Kemudian juga dimakruhkan dikei bantal. Kepala kayak bantal. Cek empuk. Lah kalau anu itu Mak, kalau tanah itu apa jenis? Tanah sing bunder itu. Apa namanya itu? Nah, itu kan bukan, tapi kan bukan bantal, kan cuman biar tidak ganjel. Ini maksudnya makruh itu yang bantal di kepala itu makruh. Nah, bantal empuk. Nggak apa-apa, biar nggak apa-apa kan lil hajat. Dimakruhkan juga menggunakan peti itu makruh kalau tidak dibutuhkan. Lek dibutuhkan seperti seumpama tanahnya itu gembur, apa istilahnya gembur, berair, gampang longsor. Atau mungkin dulu ketika COVID kan dibutuhkan, itu nggak apa-apa. Kenapa kok makruh? Ketimbang cara ini bahasane, cara penak ini, ketimbang digawe tuku peti, regane piro pedine? Sampai 1 juta lebih. Timbang tuku peti mending dikono tonggone. Sebab peti itu gak dibutuhkan. Sebab yang dibutuhkan bagi orang meninggal itu bukan peti, bukan bantal, bukan kasur, tapi sedekah. Itu yang dibutuhkan. Makanya di sini idaatul mal. Idaatul mal ku buak-buak duit. Kau nak manfaati, mending kena caksul. Ya Sul. Itu mungkin ada proses tersendiri lah, hajat itu tetap untuk memuliakan. Memang ada seperti itu, memuliakan. Itu masih diperbolehkan. Itu untuk memuliakan. Sama seperti ngapunten sakderenge bangun gitu loh. Kijing itu kan sebenarnya hanya boleh untuk orang soleh. Berarti untuk memuliakan itu nggak apa-apa. Iya Sul. Nanti kena cak Sul. Mangke, lek anu ya lulusan ngantuk malah. Amma idza tija ila sunduk, tadi kalau memang peti itu dibutuhkan linadawatil ardi, karena buminya itu berair, au nahwiha atau sesamanya, ka khorawatiha, seperti mungkin tanahnya itu gampang longsor, fala yukrohu, maka tidak dimakruhkan. Wala tunfadu wasiyatuhu bihi illa hina idin, bahkan wasiat untuk menggunakan peti
itu tidak boleh wasiat itu dilaksanakan kecuali ada alasan tadi itu. Jadi wasiat itu ada yang wajib dilaksanakan, ada yang sunnah, ada yang tidak boleh. Termasuk yang tidak boleh adalah ini. Jadi engko aku lek mati karena pedih ya gak usah dilakoni. Karena manfaatnya. Karena manfaatnya. Wa yusannu ayusnada wajhul mayyit wa rijlahu ila janibil qabri. Disunnahkan ini supaya tidak supaya posisi jenazahnya itu tetap miring, tetap menghadap kiblat. Ini diganjel entah dengan ditemplekkan ini apa jenis? Sandarkan ke tanahnya itu, atau mungkin diganjel dengan bantal yang terbuat dari supaya apa? Li alla yang kiba ala wajihi au yustalqo ala dhuhrihi, supaya intinya itu supaya posisi jenazah itu tetap miring, tidak mengkurep atau melumah. Biar tetap terus miring posisi menghadap kiblat. Walau kana bi ardil lahdi, meskipun di bumi itu bentuk kuburannya itu dalam bentuk lahat. Jadi akan ada bentuk bentuk lahat, bentuk kuburan sing tengah niku lho. Ada sing tengah itu sing dibolongi tengah, ono sing dibolongi pinggir. Jadi meskipun entah yang tengah atau yang pinggir itu tetap disunahkan seperti tadi itu. Jadi diberi bantal supaya tidak mengkurep atau mungkin melumah. Awisyiki najasatun, atau sekalipun di sana ada najisnya tetap seperti itu. Faqala asy-Syubari wal wajhu ayil qawiyyu dhahiru yajuzu wad'ul mayyit 'alaiha mutlaqan. Jadi menurut Imam Asy-Syubari, pendapat yang kuat diperbolehkan meletakkan mayit di kuburan sekalipun dalam kuburan itu ada kotorannya, najisnya. Entah najisnya itu najis yang keluar dari jenazah itu atau mungkin najis yang lain. Mungkin ketika menggali, terus ada burung di atasnya terus keluar kotorannya terus nyampe, itu nggak apa-apa, tetap diletakkan di situ. Tapi kalau menurut Imam Al-Bajuri itu diperinci. Kalau ingkanat an-najasatu min sadidil mauta kama fi qabril mansubah faya juzu wad'uhu 'alaiha aw min ghairihi ka baulin aw wa'itin fala yajuzu. Kalau menurut Imam Al-Bajuri, imam lain, menurut ulama yang lain itu dipilah. Kalau najisnya itu najis yang keluar dari jenazah itu, maka ya nggak apa-apa, dimasukkan saja. Nanti najis itu tidak berpengaruh. Tapi kalau najisnya itu najis dari najis bukan dari jenazah itu, mungkin setelah si penggali itu selesai kemudian ditinggal maam, itu ternyata ada hewan yang pipis di situ atau mungkin berak di situ, berarti kan bukan dari jenazah. Ini menurut Imam Al-Bajuri tidak boleh diletakkan di situ. Kenapa? Karena najis itu bukan dari si mayit. Itu menurut Imam Al-Bajuri. Menurut Imam yang pertama tadi sama saja, nggak apa-apa. Wa yajibu taujihuhum ilal kiblat. Nah, ini tadi yang saya katakan.
Kalau menghadapkan mayit, kalau tadi memposisikan lambung kanan di bawah itu sunnah. Kalau menghadapkan kiblat, menghadapkan mayit ke arah kiblat itu hukumnya wajib. Maka karena wajib, lek seumpama orang yang meletakkan itu lupa dihadapkan ke arah timur, maka nanti terus kemudian mari diuruk kok eleng, oh iya mangade lek ngadep ngetan iki lali kaya apa, wajib di gali kembali. Siapa sing gali ya mangke ya enggak, terserah, sing penting digali-gali karena wajib. Tanzilan lahu manzilatal musolli. Kenapa wajib diarahkan kiblat? Supaya posisinya sama seperti ketika dia hidup di dunia dalam keadaan sholat. Karena alasannya sama seperti orang yang sholat, maka wa yu'khadhu min dzalika adamu wujubil istiqbal fil kafir. Lek mayite wong kafir, orang non muslim, maka tidak wajib menghadap kiblat. Terserah, dihadapkan kiblat monggo, dihadapkan ke timur ya monggo. Lah itu maka dibahas di sini. Jadi hal-hal yang seperti itu, dikai kacamata, dikai kelambi, ya, dikai bantal, dalam ajaran kita tidak apa? Tidak dikenalkan atau haram di sini. Oh makruh, ya makruh. Kenapa? Timbang gawe iku muni dikeno Sulaiman idoatul mal, tidak ada manfaatnya. Mbak Pooyo seumpama oleh pirang dino busuk rusak, rusak klambine, ya kan? Yang penting gawe kena sedekah nang tanggane iku mahluhi manfaat. Idza mata itu madam ingkata amalu ilamin salasain apa senenge sedekahin jariyah, terus ilmun yuntafa'u bih, terus waladin salihin yad'ulah. Nah, itu mending iku utawa nyewa caksul ngongkon ngaji padha ae. Asul maneh ditimbang gawe itu klambi nyewa caksul ngongkon ngaji kok malah waladin yad'ulah. Dongak ora dongakno. Termasuk lagi ngapunten. Sebenarnya ini juga termasuk makruh adalah apa namanya menggunakan menggunakan kain ihram bagi orang yang sudah haji. Kadang kain ihramnya kan dilebokno. Iku sakjane luwih apik di sedekahno nang caksul maneh. Nang tanggane, maksud nang tanggane. Nang butuhkan, iya, nang butuhkan. Wis. Sugih tanah akeh kok ya. Tanah akeh ya. Tapi lek menurut Kanjeng Nabi ku ngeten Mas Lulu. Wong sing paling fakir itu orang yang tidak mempunyai istri. Nggih. Al-fakir man. Kemudian sahabat bertanya, Al-fakir siapa Kanjeng Nabi? Orang yang paling fakir, orang yang tidak mempunyai istri. Kenapa? Ya karena tidak ada yang barengi, itu paling fakir. Jadi bukan orang yang tidak punya harta, bukan orang yang tidak punya mobil, tapi orang yang gak punya istri. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Kembali lagi ke sini. Jadi orang kafir itu tidak harus dihadapkan kiblat, boleh hadap kiblat, boleh mungkuri kiblat. Naam. Al-kafiratul lati fi batniha janinun muslimun nufikhat fihi ruh walan turja hayatuhu yajibu istidbaruha lil kiblat liyakunal janin mustaqbilal kiblat. Kalau seumpama si mayit non muslim itu meninggal dalam keadaan hamil, dalam keadaan hamil dan hamilnya itu sudah ditiup ruh, berarti sudah ditiup ruh berapa bulan saya lupa itu. 4 bulan. Jadi atas 3 bulan. Kalau dia meninggal dan si
janin itu kemungkinan besar juga ikut meninggal, maka untuk si ibu nanti wajib diposisikan menghadap mungkuri kiblat supaya si janin yang tidak punya dosa ini bisa menghadap kiblat. Paham ya? Jadi ibu sing non muslim iku di ngadepno mungkuri kiblat supaya janin yang di dalam itu bisa menghadap kiblat. Karena bagaimanapun juga jenenge janin itu ulida al fitrah, dia itu dilahirkan pasti dalam keadaan suci. Kenapa kok suci? Karena semuanya itu yang menciptakan Allah, mesti suci. Meskipun janinnya wong kafir ya tetap suci. Tidak sampai ada dari golongan kita yang menganggap janinnya wong kafir iku najis, maka podo karo menganggap penciptanya juga najis. Ini gak boleh. Ya, ke situ kembali ke sini. Jadi kalau meninggal dalam keadaan hamil, maka ibunya dihadapkan timur supaya si anak itu menghadap kiblat. Karena kan janin itu anu nggih, lek janin kan menghadap ke anu nggih, ke punggung nggih. Nggih, kan bukan menghadap ke depan tapi menghadap ke belakang. Nanti juga ada keterangannya. Li anna wajhal janin ila dhahri ummih. Karena wajahnya janin itu menghadap ke punggung, geger. Punggungnya ibunya. Yang dimenangkan ibunya. Jadi janin ikut terhadap ibunya. Oke. Gitu tetap ngadep kiblat karena yang kita anggap ya ibunya. Nanti anak mengikut terhadap ibu. Meskipun ngadep enggak apa-apa. Lagian dia juga tidak gak duwe dosa. Kemudian janin yang ibu yang semacam ini sing duwe janin iki dikubur di endi? Dikubur kalau di sini apa? Diletakkan di sisi timur supaya kumpul dengan orang kafir, ataukah di tengah-tengah supaya kumpul dengan orang muslim? Di sini diterangkan wa tutfanu hadhil mar'ah baina maqabiril muslimin wal kufar. Diletakkan di tengah-tengah antara kuburan orang muslim dan orang kafir. Supaya apa? Li alla yudfanul muslimu fi maqabil kufar wa aksuhu. Supaya di tengah-tengah itu supaya si janin sing gak duwe dosa iku tidak diletakkan di kuburane orang kafir. Nggih. Jadi tidak diletakkan di kuburan orang kafir supaya janin sing suci ku tidak berada di kuburan orang kafir. Kenapa kok tidak diletakkan di kuburan orang muslim? Karena ibunya itu masih kafir. Jadi tengah-tengah. Nah, kenapa kok orang muslim gak oleh diletakkan di kuburan orang kafir? Supaya bisa tidur nyenyak ada di dalam kuburan. Soalnya di kuburan itu ada keterangan, di kuburan itu nanti sama seperti kita itu bertetangga. Tetangga kita itu setiap hari bengok-bengok, kira-kira jenengan iso turu apa mboten? Apa meneh wong kafir setiap hari pasti akan diazab, bengok-bengok terus. Iki ngesakno lek wong Islam lek kon gak iso turu. Rebekan. Rebekan. Okay. Sama nanti akan seperti orang kita ada di hidup di dunia. Dia ono tonggo-tonggo ngono itu. Itu kalau memang si janin itu ibunya meninggal dalam keadaan si janin itu sudah berumur ditiupnya ruh. Berarti di atas umur 4 bulan ke atas. Sudah ya?
Cukup. Karena kuburan orang tua saya itu di sebelah timurnya orang Kristen. Katanya sudah terlalu, nggak tahu kan masalah ini.